Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Apa kabar ayah bunda dan sahabat teladan semuanya? Menyapu seperti ini merupakan aktivitas yang biasa kita lakukan di rumah. Tapi seringkali karena aktivitas pekerjaan yang padat dan dalam mengurus anak, sering kita mendelegasikan pekerjaan ringan seperti ini. Termasuk juga membersihkan rumah seperti mengepel lantai, memasak, dan seterusnya. Nah, dalam mendelegasikan pekerjaan tersebut, seringkali kita mempekerjakan orang lain sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pembantunya? Simak terus kisah teladan Islami di channel ini bersama Pak V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak V dalam kisah teladan Islami. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan pembantunya. Ayah bunda dan sahabat teladan semua pastinya sering melihat aktivitas di luar sana. Banyak sekali orang mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu kegiatan di rumah. Apakah ayah bunda dan sahabat teladan memiliki seorang pembantu di rumah? Nah, baik itu keseluruhan ataupun sebagian, sering sekali di masa ini karena aktivitas pekerjaan yang padat, para orang tua mempekerjakan seorang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Mulai dari membersihkan rumah, mengepel lantai, menyapu halaman pekarangan rumah, membersihkan kebun, mengurus anak, sampai juga kegiatan mencuci pakaian dan memasak. Ayah bunda rahimakumullah dan sahabat teladan semua, tapi tahukah kita bahwa hubungan kita dengan seorang pembantu rumah tangga itu juga ada batasannya. Ada adab yang harus kita perhatikan sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita umatnya. Nah, banyak sekali orang yang menganggap remeh pekerjaan seorang pembantu rumah tangga. Padahal pekerjaan mereka itu berat sangat loh. Banyak kejadian di luar negeri kita dengar majikan yang melecehkan pembantu rumah tangga. Bahkan di negeri kita sendiri banyak sekali kasus tentang pembantu rumah tangga. Mulai dari bayaran yang rendah sampai perlakuan majikannya yang tidak sepantasnya. Ayah bunda dan sahabat teladan semua, tahukah kita bahwasannya seseorang itu bernilai bukan karena pekerjaannya, tapi karena iman dan takwanya. Rasulullah SAW memperhatikan bagaimana memperlakukan seorang pembantu. Dengarlah pesan Rasulullah bahwa pembantu rumah tangga itu adalah saudara. Yang namanya saudara, pasti kita akan menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak menyinggung perasaan saudara kita tersebut. Dan kemudian Allah menjadikan mereka di bawah kendali kita. Pesan Rasulullah yang kedua adalah berikanlah mereka makan sebagaimana kalian makan. Ada viral sebuah video seorang pembantu rumah tangga yang berada dalam sudut restoran sementara majikannya sedang makan berpesta pora. Sungguh ironis. Nah, perlakukanlah pembantu kita sama seperti kita memperlakukan saudara kita. Kita memberikan makan saudara kita, maka berikanlah makan seperti yang kita makan kepada pembantu tersebut. Jangan sampai yang diberikan kepada mereka sisa, bahkan makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Karena kekuatan fisiknya dalam bekerja itu ditentukan oleh asupan makanan yang dia konsumsi.
Yang kemudian, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian kalian. Ayah bunda rahimakumullah dan sahabat teladan semua, tentu pakaian merupakan kebutuhan manusia. Pakaian bisa menutupi aurat kita. Jangan sampai pada saat kita mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga di rumah, karena keterbatasan penghasilan yang mereka miliki, tidak mampu mereka membeli baju, ya, sehingga mereka memakai baju yang sudah compang-camping. Perhatikanlah hal tersebut, ya, supaya mereka merasa dihargai. Kemudian yang ketiga, janganlah sekali-kali menyuruh mereka di luar batas kemampuan mereka. Apalagi menyuruh mereka pada jam yang seharusnya sudah masuk jam istirahat di malam hari. Ayah bunda, kemudian bantulah pekerjaan mereka semampunya. Bila bunda mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk memasak, maka bantulah mereka di dapur semampunya. Mungkin dalam mengiris bawang atau mengupas kentang dan seterusnya. Nah, tak hanya sampai di situ loh. Rasulullah SAW juga menyenangkan pembantunya dengan cara mendoakannya. Anas bin Malik pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Pada satu waktu, ibu Anas bin Malik datang menjumpai Rasulullah SAW. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, Anas ini pembantumu, maka doakanlah dia." Lantas Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berilah dia harta dan anak yang banyak, dan berkatilah atas apa yang Engkau berikan." Nah, ayah bunda dan sahabat teladan semuanya, setelah wafatnya Rasulullah SAW dan Anas pindah ke Bashrah karena berkeluarga di sana, apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW benar-benar memberkahi kehidupan Anas bin Malik. Umur Anas panjang hingga 100 tahun. Hartanya berkah, melimpah, dan cucu-cucunya berjumlah ratusan. Masya Allah. Ayah bunda rahimakumullah, seseorang yang pemberani seperti Rasulullah SAW itu adalah pemimpin di medan peperangan. Tapi beliau menggunakan keberaniannya hanya untuk di jalan Allah, tidak untuk menzolimi orang lain. Maka tempatkanlah keberanian kita dan kekuatan kita pada tempatnya. Bunda Aisyah berkata, belum pernah Rasulullah memukul seseorang dengan tangannya, apalagi perempuan dan seorang pembantu, kecuali dalam jihad, dalam menegakkan kalimat Allah. Bunda Aisyah juga menuturkan, belum pernah aku melihat Rasulullah membalas dendam atau menagih sesuatu yang bersifat pribadi. Namun kalau sudah melihat kemungkaran dan kemaksiatan, beliau adalah orang yang paling keras melawan hal tersebut. Bila dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya selama hal itu bukan perbuatan dosa. Rasulullah SAW berpesan, Allah itu lembut dan senang kepada kelembutan dalam segala urusan. Nah, ayah bunda dan sahabat teladan semua, maka dari itu bila di dalam rumah kita mempekerjakan 1, 2, atau 3 orang untuk membantu aktivitas di rumah, dalam rumah tangga kita, maka perlakukanlah mereka seperti bagaimana Rasulullah SAW berpesan. Dan satu lagi yang paling penting adalah jangan marah. Rasulullah tidak pernah marah kepada pembantunya. Satu hari seorang laki-laki meminta nasihat dan Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Tak lama kemudian kabilah lelaki tadi terlibat pertengkaran sengit dengan kabilah yang lainnya.
Maka orang itu marah dan segera mencabut pedang, bergegas maju. Tapi tiba-tiba ia teringat pesan Rasulullah SAW agar jangan marah. Nasihat Rasulullah SAW mendorongnya untuk mengajak kabilah lawannya itu berbicara baik-baik. Apa akibatnya? Perang terhindarkan dan pertumpahan darah dapat dicegah melalui pesan kecil tersebut. Maka bila ada kesalahan yang diperbuat oleh pembantu kita, ya tegurlah dengan perkataan yang baik, atau itu bisa dimaklumi, maka maafkanlah. Demikian kisah teladan Islami bersama Pak V kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri Pak V dan ayah bunda serta sahabat teladan semua. Jumpa lagi kita di bahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.